이거 딱 끝나는 순간 와 난리가 나던데. 예. 인도네시아도 이제 우리나라가 붉은 악마. Sintayong komentari sukses timnas Indonesia U19 juara Piala AFF. Media Vietnam panik Malaysia digebuk timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Dan mendelay bola tadi. Ada kejadian ulang. Ya. Oh, menghadang dengan sangat keras kita lihat tadi pemain dari Vietnam. Oh. Komentar malu fans Malaysia usai kalah dari timnas Indonesia di semifinal AFF U19 2024, sebut level skuad Garuda kini. Sintayong komentari sukses timnas Indonesia U19 juara Piala AFF. Timnas Indonesia U19 sukses menjadi juara Piala AFF Asian Cup U19 2024. Garuda Muda menundukkan timnas Thailand 1-0 dalam laga final yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024. Satu-satunya gol kemenangan Indonesia dicetak Jens Raven di menit 17. Ini menjadi gelar kedua timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19, setelah meraihnya pada 2013 silam. Kesuksesan ini rupanya ikut dikomentari oleh pelatih timnas Indonesia senior, Sintayong. Shin ikut berkomentar di kolom Instagram Erick Thohir. Selamat kepada timnas U19 yang telah menjadi juara, ungkap Sintayong. Ini menjadi gelar kedua timnas U19 di Piala AFF U19. Menariknya, gelar perdana pada 2013 juga diraih bersama Indra Syafri. Gelar timnas Indonesia juga semakin lengkap karena Ikram Al-Ghifari terpilih sebagai kiper terbaik, sedangkan Doni Tri Pamungkas menjadi pemain terbaik. Pada laga final yang dipenuhi penonton setia timnas, pelatih Indra Syafri melakukan perubahan di 11 pertama. Ia memainkan Welber Jardim sebagai pemain inti di pertandingan kali ini, untuk bertandem dengan gelandang Muhammad Kaviatur. Sementara Vigo Dennis di bangku cadangkan. Untuk lini serang, Jens Raven jadi pilihan utama sebagai ujung tombak sedangkan M. Rizky Afrizal dan Aryan Shah Abdul Manan beroperasi di posisi pemain sayap. Formasi ini berbuah manis pada babak pertama. Pada menit ke-17, Jens Raven mencetak gol memanfaatkan sepak pojok. Keunggulan 1-0 berkat gol Raven tersebut bertahan sampai peluit panjang berbunyi. PSSI jelaskan kesulitan mendatangkan pemain dari Eropa saat timnas Indonesia bertanding. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa ada kesulitan untuk mendatangkan pemain yang berkarier di Eropa saat timnas Indonesia akan bertanding. Situasi berbeda dialami timnas Indonesia setelah para pemain keturunan yang bermain di Eropa resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Beberapa tahun lalu, mayoritas skuad timnas Indonesia diisi pemain-pemain yang berlaga di kompetisi domestik sehingga tak perlu biaya besar untuk membeli tiket. Hal berbeda terjadi saat ini, karena banyak pemain skuad Garuda yang bermain di Eropa sehingga memerlukan biaya besar untuk membeli tiket penerbangan. Sebagai contoh, tiket penerbangan termurah dari Amsterdam, Belanda ke Jakarta menembus angka 6 juta rupiah, sedangkan yang termahal bisa mencapai 18 juta rupiah. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga sambil berkelakar menyebutkan bahwa pihaknya lelah mengurus para pemain diaspora yang akan datang ke Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Arya Sinulinga saat berbincang dengan komika Oki Rengga dalam acara Bebas Podcast di channel YouTube Arya Sinulinga. Oki Rengga awalnya bercerita soal kebanggaannya melihat para pemain kembali ke Eropa untuk membela klubnya usai membela timnas Indonesia. Kemudian, Arya menanggapi dengan menyebut bahwa PSSI lelah mengurus para pemain diaspora yang akan kembali ke Eropa. Tetapi kau enggak tahu akibatnya, kami capek, ujar Arya sambil bercanda dan tertawa dikutip dari channel YouTube pribadinya pada Minggu 28 Juli 2024.
Arya mengungkapkan, biasanya para pemain akan dibubarkan dan pulang ke rumahnya masing-masing setelah laga bersama timnas Indonesia. Biasanya kalau bubar dia, bubar masing-masing. Kalau sekarang enggak, kami urus lagi pesawatnya ke sana, ucapnya. Bukan hanya itu, beberapa pemain memutuskan tidak langsung pulang ke negaranya setelah membela skuad Garuda. Mereka ada yang memilih berlibur dulu ke sejumlah tempat di Indonesia, dan PSSI yang mencarikan tiket pesawatnya. Jadi sekarang, kita kemana dia pulang, dia ke Bali dulu, kita urus dulu ke Bali, katanya. Dia menjelaskan, PSSI saat ini dikelola dengan sangat profesional. Maka dari itu, setiap pemain timnas Indonesia akan mendapat pelayanan nomor wahid agar bisa tampil maksimal. Sekarang gitu jadi agak beda manajemennya, lebih profesional. Tetapi ngurus pemain diaspora ini agak lain. Beda betul, katanya. Timnas Indonesia sendiri bergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Rencananya, para pemain akan berkumpul pada awal September mendatang sebelum bertandang ke markas Arab Saudi pada 6 September mendatang. Media Vietnam panik Malaysia digebuk Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Media Vietnam, Soha Ven kecewa berat setelah melihat tim nasional Timnas Malaysia U19 kalah dari Indonesia U19. Soha Ven menilai, Harimau Malaya Muda julukan Timnas Malaysia U19 bermain lebih baik dari Indonesia U19. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari berharap pada keberhasilan orang lain namun nyatanya malah menemui kegagalan. Itulah yang terjadi pada Soha Ven. Media Vietnam itu merasa sangat kecewa ketika melihat Malaysia U19 dikalahkan Timnas Indonesia U19 0-1 di semifinal Piala AFF U19 2024. Gol semata wayang Alvarez Buffon 78, mengunci kemenangan Garuda Nusantara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 27 Juli 2024 kemarin. Ini merupakan final kedua bagi Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19. Sejak meraih gelar juara pada edisi 2013, Timnas Indonesia U19 hampir selalu terhenti di babak semifinal. Berkaca dari itu, Soha Ven sempat meragukan Timnas Indonesia U19 bisa menang ketika berhadapan dengan Malaysia U19. Namun, kenyataan jauh panggang dari api. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Malaysia U19. Walau begitu, Soha Ven menganggap Malaysia U19 bermain lebih baik dari Indonesia U19 dalam laga tersebut. Secara keseluruhan, Malaysia bermain lumayan, namun hanya sesaat, mereka kebobolan tanpa mencetak gol. Pada akhirnya, tuan rumah Indonesia mengalahkan Malaysia 1-0 di semifinal Asia Tenggara U19, tulis Soha Ven dikutip pada Minggu 28 Juli 2024. Soha Ven pun kecewa karena Malaysia U19 kalah dari Indonesia U19. Media Vietnam itu juga menganggap kemenangan Thailand U19 atas Australia U19 merupakan buah dari keberuntungan. Sangat disayangkan bagi Australia dan Malaysia saat ini. Mereka semua bermain bagus namun gagal mencetak gol dan kebobolan karena kesalahan yang tidak menguntungkan, tulis Soha Ven. Sementara itu, Timnas Indonesia U19 dipastikan akan berhadapan dengan Thailand U19 di final Piala AFF U19 2024. Pertandingan yang memperebutkan tahta tertinggi itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 29 Juli 2024 mendatang. Komentar malu fans Malaysia usai kalah dari Timnas Indonesia di semifinal AFF U19 2024, sebut level skuad Garuda kini. Timnas Indonesia U19 dipastikan melaju ke partai final Piala AFF U19 2024 usai berhasil menaklukkan Malaysia 1-0. Pertandingan Indonesia versus Malaysia baru saja selesai digelar pada Sabtu 27 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia unggul atau Malaysia lewat gol yang dicetak oleh Muhammad Alvarez Buffon di menit ke-78. Dengan kemenangan ini skuad Merah Putih akan berhadapan dengan Thailand di babak final mendatang. Sementara itu, Malaysia harus menerima kekalahan mereka atas Indonesia usai bermain ngoyok.
Pavitran Gunalan yang merupakan top skor menjadi tumpuan timnas Indonesia. Ia cukup intens mencoba menembus area pertahanan timnas U19 Indonesia. Bahkan beberapa peluang berhasil ia ciptakan, namun belum membuahkan hasil maksimal. Meski kalah atas Indonesia, Harimau Malaya sempat unggul tipis atas penguasaan bola hingga menit ke-30 sebesar 56%, berbanding 44% milik Garuda Muda. Setelah di babak pertama tampak ketinggalan, kubu Indonesia akhirnya melakukan beberapa pergantian pemain di awal babak kedua. Pemain dengan memasukkan pemain bertipikal menyerang usai menciptakan beberapa peluang emas, gol yang ditunggu akhirnya tercipta melalui Alvarez di Buffon. Tertinggal 1 gol membuat Malaysia buru-buru meningkatkan intensitas permainannya. Namun hingga peluit panjang ditiup, skor 1-0 bertahan untuk kemenangan Garuda Muda. Atas kekalahan ini, banyak reaksi yang ditunjukkan para netizen Malaysia. Beberapa di antaranya mengungkapkan rasa malu mereka atas kekalahan timnas Malaysia U19 itu. Kalah dengan Thailand tak sakit sangat daripada kalah dengan Indonesia. Malulah kalah dengan Indonesia, sebelum ini sudah kutuk-kutuk. Fakta masa kini bola sepak Indonesia jauh lebih berkualitas dan bagus dari Malaysia. Midin, kau betul-betul bawa sial pada Harimau Malaya. Ada Figo, Kakak, Buffon agak tak adil. Kalah dengan Thailand, Vietnam, dan Laos sekalipun tak apa. Ini kalah dengan Indonesia jatuh maruah WI. Kawalan dan passing bola agak bagus, menyerang itu yang kurang garang kena serang betul-betul baru nak buat gol, tak apa kita kalah pun sebab kiper tersondol gol sendiri, itu nasib baik saja. Patutlah kalah mereka ada Buffon, Kakak, dan Figo. Entahlah satu sut pun tak ada yang tepat, sepatutnya banyakkan hantaran ke dalam kotak penalti. Indonesia memang layak menang, tak tahulah Malaysia nih main taktikal apa. Kalau dengan Indonesia pun begini baiknya senior tim pakailah mixed blood, atau naturalisasi yang lebih power. Rasanya Indonesia bakal juara. Tak apalah kalah dengan juara. Pastikan menang dengan Australia sebab itu lawan sebenarnya. Lantas bagaimana pendapatmu tentang perkembangan timnas Indonesia saat ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan berita terupdate lainnya.